Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Ami Vidiani, spesialis penyakit dalam dari Divisi Gastroenterohepatologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran UNER, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kuliah yaitu tentang dispepsia. Ini adalah nama-nama staf pengajar dari Divisi Gastroenterohepatologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Sutomo, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran UNER. Ya, di sini ada Prof. Hernomo, Prof. Iswan, Dr. Pangestu Adi, Dr. Purnomo Budi, Dr. Heri Purbayu, Dr. Tito Sugihartono, di mana Dr. Tito Sugihartono adalah sebagai Kepala Divisi, Dr. Umi Maimunah, Dr. Ulfa Kolili, Dr. Budi Widodo, Dr. Husin Tamrin, dan Dr. Muhammad Miftah Husurur, dan saya adalah Dr. Ami Vidiani. Ya, jadi pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah materi yang nanti akan sering kita temui pada praktek klinik sehari-hari, yaitu tentang dispepsia. Di mana nanti yang akan kita bahas adalah definisinya, bagaimana patofisiologinya, menegakkan diagnosisnya, pemeriksaan penunjang, dan diagnosis bandingnya, bagaimana untuk pengobatannya, dan tata laksana yang selengkapnya. Baik, ini yang pertama adalah definisinya. Dispepsia itu adalah suatu sindroma, yaitu adalah kumpulan gejala yang merupakan rasa tidak nyaman di abdomen bagian atas. Nah, rasa tidak nyaman di abdomen bagian atas ini bisa kumpulan gejala ini atau salah satu, yaitu bisa berupa nyeri epigastrium, rasa terbakar di epigastrium, rasa penuh setelah makan, atau cepat kenyang, kembung, mual, muntah, dan sendawa. Ini adalah kumpulan gejala dari sindroma dispepsia. Ada satu gejala saja sudah kita katakan adalah dispepsia. Secara garis besar, dispepsia ini kita bagi dua, yaitu di sini adalah dispepsia yang organik dan fungsional. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ini adalah dispepsianya organik, ini adalah fungsional? Baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas. Nah, jika pada saat pemeriksaan endoskopi itu tidak ditemukan kelainan ya atau normal-normal saja, dikatakanlah dispepsia fungsional, dan ini adalah yang paling banyak. Jika ternyata pada saat pemeriksaan endoskopi ditemukan kelainan, apa saja kelainan itu? Mungkin ada ada gastritis ya atau radang lambung, ada ulkus atau tukak lambung, ataupun ada polip, ada tumor, itu dikatakan dispepsia organik, berarti ada kelainan organik. Ya. Nah, ini adalah definisi dispepsia fungsional berdasarkan kriteria Roma 4 ya. Jadi kriteria Roma ini selalu diperbaiki dan ini adalah kriteria Roma 4. Jadi di sini ditekankan bahwa dispepsia fungsional adalah keluhan dispepsia yang kumat-kumatan atau persisten lebih dari 3 bulan pada 6 bulan terakhir, dan tidak ditemukan adanya kelainan organik pada pemeriksaan endoskopi. Ya, jadi dan menurut kriteria Roma 4 ini, dispepsia fungsional ini secara garis besar dibedakan menjadi dua. Ya, di sini ada yang pertama adalah EPS atau epigastric pain syndrome atau postprandial distress syndrome. Ya, jadi mulai Roma ketiga itu sudah dibagi dua untuk dispepsia fungsional. Ya, yang epigastric pain syndrome jika keluhan utamanya adalah nyeri atau panas di daerah epigastrium. Jadi utamanya adalah nyeri. Kalau postprandial distress syndrome, dia adalah keluhan utamanya ada cepat kenyang, mual, muntah, atau kembung rasa penuh. Itu adalah dispepsia fungsional yang tipe postprandial distress syndrome. Nah, sekarang bagaimana patofisiologi daripada dispepsia? Patofisiologinya bermacam-macam, ya. Di sini yang salah satunya adalah karena gangguan pengosongan lambung ya. Di sini jadi ada gangguan daripada motilitas lambung ya. Jadi gangguan pengosongan lambung.
Jadi 30% pasien dispepsia itu dikatakan gangguan dari motilitas lambung. Ya. Dikatakan ada perlambatan daripada pengosongan lambung jika dalam 2 jam itu masih ada retensi makanan di gaster lebih dari 40%. Dan jika dalam 4 jam masih ada retensi di lambung lebih dari 10%, itu dikatakan ada gangguan keterlambatan daripada pengosongan lambung. Bisa juga karena gangguan daripada akomodasi gaster. Ini ditemukan pada 40% pada orang dengan dispepsia. Ya. Jadi pada orang dispepsia ini makanan atau minuman itu didorong ke antrum sehingga terjadi distensi antrum dan memicu orangnya itu akan keluhan cepat kenyang atau rasa penuh. Ya, patofisiologi yang lain bisa terjadi karena adanya hipersensitivitas visceral, ya. Nah, jadi kalau pada orang dispepsia, dia sensitif sekali diberikan 400 ml air, 50% pasien dengan dispepsia fungsional dia akan mengeluh nyeri perut. Nah, patofisiologi yang lain bisa karena ada gangguan aksis dari usus dan otak ya. Di sini dan hormon-hormon gastrointestinal yang salah satunya ada hormon grelin, bisa karena infeksi daripada Helicobacter pylori dan bisa karena sekresi daripada asam lambung. Ini adalah patofisiologi daripada dispepsia. Nah, sekarang bagaimana kita menegakkan diagnosis dispepsia? Seperti pada penyakit-penyakit yang lain, bahwa untuk mendiagnosis dispepsia harus ada pemeriksaan, harus ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Ya. Tetapi untuk mendiagnosis dispepsia ini terkadang ada masalah-masalah yang kita juga agak mengalami kesulitan. Ya. Jadi diagnosisnya kalau sekarang kita memakai kriteria Roma 4. Ya, karena yang terbaru adalah kriteria Roma 4. Nah, sering juga mungkin didapatkan overlap dengan penyakit lain. Yang paling sering itu adalah GERD ya. Bisa GERD atau mungkin NOT ya. Pokoknya penyakit reflux. Ya, penyakit reflux ini gejalanya khas, dia adalah ada heartburn. Kadang terjadi tumpang tindih gejalanya dengan dispepsia. Ya, atau mungkin ada gastroparese atau irritable bowel syndrome. Nah, ternyata orang-orang yang menderita 37 pasien yang memenuhi kriteria dispepsia tipe epigastric pain syndrome ternyata dia juga ada penyakit reflux juga. Nah, itu dibuktikan dengan pemeriksaan pH ya. Nah, paling sering memang disebabkan oleh gangguan motilitas lambung untuk dispepsia ini ya. Dispepsia yang fungsional ya, karena memang yang paling banyak adalah dispepsia fungsional. Ya, dan 87% juga sering overlap dengan gastroparesis yang idiopatik. Jadi memang kadang tidak mudah untuk mendiagnosis dispepsia karena banyak overlapping juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, jadi ini kita dalam mendiagnosis kita harus dulu ada anamnese ya. Anamnese pasti ditanyakan adalah keluhan utama dulu. Nah, orang dengan dispepsia itu biasanya apa dia keluhannya? Biasanya dia keluhannya adalah rasa nyeri atau rasa panas di epigastrium. Atau mungkin dia juga merasa penuh setelah makan atau cepat kenyang, bisa mual, muntah, sendawa. Ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi kumpulan daripada gejala. Nah, dalam anamnesis perlu kita cari adanya tanda alarm ya atau alarm sign atau alarm simptom. Ini nanti untuk menentukan perlu atau tidaknya tindakan endoskopi ya. Nanti di slide selanjutnya akan ada yaitu apa itu alarm simptom. Ya, selain anamnesis, terus kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik ya. Kita pemeriksaan fisik juga harus kita lihat bagaimana heparnya, bagaimana Murphy sign ya. Tujuannya kita menyingkirkan penyebab lain. Ya mungkin saja bukan kelainan di lambung, mungkin saja kelainannya di hepar ya, karena dia kadang semuanya keluhannya nyeri ulu hati ya. Murphy sign kita melihat apakah ada kolesistitis. Ya karena juga biasanya orang-orang dengan penyakit lain selain di lambung juga memberikan keluhan dispepsia. Nah, jadi pemeriksaan laboratorium ya ada sama yang kita untuk nanti itu tujuannya sebetulnya lebih untuk mencari ke apakah ada alarm sign ya, pemeriksaan darah rutin. Kalau untuk ALT, AST ini tes fungsi hepar, mungkin tes fungsi ginjal untuk mencari penyebab-penyebab lain ya. Kita harus mencari penyebab lain yang menyebabkan dispepsia ini. Nah, apabila tidak ada
endoskopi, kita bisa melakukan untuk pemeriksaan infeksi Helicobacter pylori, kita bisa melakukan pemeriksaan non-invasif. Bisa dengan memeriksa serologinya atau dengan urea breath test. Nah, pemeriksaan imaging itu apa? Contohnya adalah USG. Loh, apakah USG diperlukan untuk pasien dengan dispepsia? USG memang tidak bisa melihat lambung secara langsung. USG bisa hanya mungkin memperkirakan dari bagaimana ketebalan lambung. Tetapi USG berperan pada dispepsia ini adalah untuk menyingkirkan penyakit lain. Apakah ada hepatoma, adakah kolelitiasis atau pelemakan hati. Tetapi dengan USG kita tidak bisa melihat lambung secara langsung. Nah, sekarang pemeriksaan endoskopi. Ya. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan di awal, untuk membedakan antara dispepsia yang organik dan dispepsia yang fungsional perlu pemeriksaan endoskopi. Loh, apakah semua harus dilakukan endoskopi? Ya. Kalau menurut ini American Society for Gastrointestinal Endoscopy ini tahun 2015, jadi indikasinya adalah pasien di atas 50 tahun dengan adanya alarm simptom. Ya. Yang disebut alarm simptom itu apa saja? Ada riwayat keluarga kanker gastrointestinal. Ada penurunan berat badan. Pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas. Bisa berupa hematemesis atau melena. Pasien-pasien anemia. Disfagia, dia sulit menelan. Ya. Disfagia itu sulit menelan, kalau odinofagia adalah nyeri telan. Atau muntah-muntah yang persisten, takutnya ada obstruksi. Atau mungkin dari pemeriksaan imaging tadi seperti USG atau yang lain, curiga ada penyakit organik. Ya. Nah, jadi kalau ada alarm simptom, ini harus kita pertimbangkan untuk dilakukan endoskopi. Ya, endoskopi itu adalah alat sarana diagnostik. Ya, ada endoskopi atas, ya, atau gastroesofagoduodenoskopi, dan endoskopi bawah itu kolonoskopi. Kalau endoskopi atas kita melihat untuk saluran cerna bagian atas masuk dari mulut sampai nanti ke usus 12 jari. Jadi dengan endoskopi itu nanti bisa kelihatan langsung lambungnya seperti apa. Nah, ini diagnosis banding ya jika kita mendapati pasien dengan dispepsia ya. Yang harus kita pikirkan, ya memang yang paling banyak adalah dispepsia fungsional, dia tidak ada kelainan. Bisa juga terjadi yang lain, bisa diagnosis bandingnya ulcus pepticum ya, atau mungkin esophagitis reflux atau GERD, atau adanya kanker esofagus ya, atau perlemakan hati, hepatitis, hepatoma, gastroparese atau penyakit traktus biliar. Yang lain itu tadi untuk dispepsia ini kita harus secara komprehensif, tidak hanya endoskopi, juga pemeriksaan imaging untuk mencari mungkin ada penyebab lain. Nah, ini adalah algoritma tata laksana dispepsia di berbagai tingkat layanan kesehatan. Ini saya ambil dari konsensus nasional penata laksanaan dispepsia dan infeksi Helicobacter pylori tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Persatuan Gastrointestinal Indonesia. Jadi ini kita nanti akan tahu, oh di mana peran saya sebagai dokter umum, di mana ini harus sampai fase ke-1 saja, di mana ini harus dirujuk ya. Jadi kalau ada kita pasien dispepsia baru, dia datang dengan keluhan dispepsia seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti dari anamnesis dan lain-lain ya, kita harus singkirkan penyebabnya. Nah, yang pertama kita cari sini, ada tidak tanda bahaya, alarm sen yang tadi saya sebutkan tadi ya. Kalau ternyata ada tanda bahaya ya, kalau ini menurut konsensus PGI ini harus dilakukan endoskopi saluran cerna bagian atas. Nah, kalau ternyata tidak ada tanda bahaya bagaimana? Boleh kita terapi empiris dulu. Nah, terapi dispepsia nanti saya jelaskan di akhir. Setelah di terapi empiris kita lihat setelah 2 minggu, ada respon enggak ya? Kalau tidak ada respon kita evaluasi, apa perlu terapi kita tambah atau mungkin terapi kita kurang adekuat. Kalau ternyata kita merasa itu sudah adekuat, tidak ada perubahan, setelah kita terapi 2 minggu, kita lakukan endoskopi saluran cerna bagian atas. Kalau ada perbaikan, ya lanjutkan terapi. Jadi di sini pentingnya kita mencari tanda bahaya atau alarm sen tadi. Ya. Jadi ini ya, jadi kalau ada itu nanti ada alarm sen kita lakukan endoskopi ya. Jadi yang merah-merah tadi bisa dilakukan di PPWK 1 oleh dokter umum. Jika ada tanda bahaya bisa dirujuk ke spesialis penyakit dalam yang melakukan endoskopi. Ya.
Kalau dia ternyata 2 minggu itu ada perbaikan, ya tidak apa-apa, bisa dilanjutkan terapinya. Ya, kemungkinan dia adalah hanya suatu dispepsia fungsional. Ya, ini adalah alur penata laksanaan dispepsia dari konsensus nasional yang dikeluarkan oleh PGI tahun 2014. Sampai saat ini belum ada konsensus yang baru. Nah, sekarang tadi yang paling seperti saya jelaskan yang paling banyak itu dispepsia fungsional. Jadi pada saat dilakukan endoskopi ternyata tidak ada kelainan. Ya. Nah, ini juga saya ambil dari buku konsensus ya. Kalau dia dispepsia fungsional, apa yang setelah kita endoskopi, nah terapinya apa hanya obat saja? Tidak ya. Nanti saya jelaskan di belakang harus ada farmakologi dan non farmakologi. Nah, di sini juga pentingnya diet. Terus kita melihat gejala predominan. Tadi saya jelaskan di depan ya, jadi bahwa ada 2 macam tipe dispepsia fungsional. Ada yang epigastric pain syndrome atau postprandial distress syndrome. Yang epigastric pain syndrome, ya dia terutama adalah rasa nyeri pada daerah epigastrium. Di situ terapi utamanya adalah kita berikan PPI. Sedangkan kalau dia keluhannya terutama adalah postprandial distress syndrome, terutama dia cepat kenyang, kembung, mual, muntah, utamanya adalah prokinetik bisa plus minus dengan proton pump inhibitor. Tapi kalau utamanya dia adalah keluhan nyeri, utamanya kita berikan PPI, bisa ditambahkan juga prokinetik. Jadi gunanya kenapa kok dibedakan itu nanti adalah ke pendekatan terapi. Ya ini tadi dari dispepsia fungsional. Ini ya. Jadi kalau ternyata nanti sudah kita terapi tadi ya, kalau dispepsia fungsional endoskopi, ternyata kapan kita evaluasi? Namanya kita terapi pasti kita evaluasi. Kita lihat respon setelah 1 atau 2 bulan ya, pas 1 8 minggu. Oh, kok masih ada keluhan? Nah, mungkin kita coba tambahkan ya obat lain ya. Berikanlah, mungkin ada faktor psikis di sini. Karena tidak sedikit orang dispepsia dia ada faktor psikis. Karena salah satu tadi patofisiologinya adalah gangguan dari gut antara usus dan otak. Cobalah kalau dia tidak ada perubahan, tambahlah antidepresan atau ansiolitik atau kalau ini dari guideline coba mungkin bisa terapi herbal. Tetap tidak ada respon, ya rujuk ke spesialis. Ya. Ya, di slide. Nah, nih. Ya, itu tadi saya ambil adalah terapi dispepsia dari konsensus yang dilakukan PGI. Nah, ternyata tahun 2017 ACG, American College of Gastroenterology dan The Canadian Association of Gastroenterology, dia membuat rekomendasi baru dalam mengelola pasien dengan dispepsia. Sebetulnya tidak berbeda jauh ya. Jadi di sini sama juga prinsipnya dibedakan pasien dengan dispepsia yang belum terdiagnosis dan pasien dengan dispepsia fungsional. Ya, jadi gini, kalau guideline-nya ACG yang baru 2017 ini, kalau pas dia tidak terlalu melihat alarm simptom. Kalau guideline yang tadi konsensus PGI dan yang 2015 yang American endoskopi itu, bahwa ada alarm simptom dipertimbangkan untuk dilakukan endoskopi. Sekarang tidak, kalau yang dari ACG 2017, pasien dari umurnya 60 tahun, di atas 60 tahun ya. Kalau guideline lama di atas 60 tahun ini dia sudah masuk ada alarm simptom. Ya kalau ini lebih simpel lagi, pasien di atas 60 tahun, dia ada keluhan dispepsia, langsung kita lakukan endoskopi. Ya jadi kalau guideline-nya Amerika ini di atas 60 tahun tidak perlu nunggu alarm simptom, langsung kita lakukan endoskopi. Karena untuk mendeteksi adanya neplasma gaster. Sebetulnya di atas 60 tahun sudah termasuk alarm simptom. Ya. Nah, tetapi dia juga ada dikatakan pada guideline ini, pasien dispepsia sekalipun ada alarm simptomnya, kalau usianya kurang dari 60 tahun tidak selalu disarankan untuk endoskopi ya. Jadi kalau guideline terbaru ini alarm simptom tidak selalu dengan endoskopi. Nah, kalau guideline usia berapapun ada dispepsia dengan alarm simptom perlu tindakan gastroskopi.
Tetapi juga dikatakan, andaikan dia kurang dari 60 tahun, tetapi ada resiko dia kanker gaster, tetap kita lakukan endoskopi, jadi tidak menunggu ya. Ya, jadi ini sebetulnya bukan berarti kalau ada alarm simptom tidak dilakukan endoskopi, tidak selalu, tapi bisa dipertimbangkan. Ya, sedangkan kalau usia tua di atas 60 tahun, pokoknya ada keluhan dispepsia, langsung kita endoskopi. Nah, sekarang bagaimana dengan pasien dispepsia yang kurang dari 60 tahun ya. Ini berdasarkan dari guideline yang ACG 2017, kalau dia kurang dari 60 tahun ada dalam simptom dia memang tidak selalu harus endoskopi. Kalau dia memang masih ada gejala, perlu dia menjalani pemeriksaan Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori ini memang bisa dua cara, bisa secara invasif dan non invasif. Nah, ini disarankan dia yang non invasif ya, bisa serologi atau dengan UBT urea breathing test. Kalau ternyata positif, kita berikan terapi eradikasi H. pylori. Kalau bila H. pylori-nya negatif dan respon terapi gagal, pertimbangkan pemberian PPI. Kalau PPI tidak memberikan respon, pertimbangkan pemberian antidepresan atau ditambah prokinetik. Sebetulnya bersama dengan guideline-nya yang dikeluarkan oleh PGI tadi. Ya kalau tidak berhasil lagi mungkin perlu diberikan psikoterapi karena tidak sedikit dispepsia ini disebabkan oleh faktor psikis. Ya. Kalau memang dia perlu tidak memberi respon, kita tidak apa-apa, kurang dari 60 tahun pun tetap tidak apa-apa kita lakukan endoskopi. Bila pemeriksaan gastroskopinya tidak ditemukan kelainan, ya pasien kita terapi sebagai dispepsia fungsional. Ya jadi kalau guideline ACG ini dia lebih melihat umur. Nah, tadi kan pasien yang itu dispepsia yang jadi ada dua tadi kalau guideline ACG dengan yang belum terinvestigasi dan pasien dengan dispepsia fungsional. Nah, bagaimana kalau dia sudah dilakukan endoskopi ternyata dia normal, berarti dia kan endoskopi berarti kan dia dispepsia fungsional. Nah, kalau menurut ACG apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi kalau sudah terdiagnosis dispepsia fungsional, terapilah dengan PPI apabila hasil H. pylori-nya negatif. Kalau dia ternyata ada infeksi H. pylori, terapilah sesuai standar untuk eradikasi H. pylori. Ya. Terus pasien yang segera terapi dengan PPI apabila terapi eradikasi H. pylori tidak memberikan respon. Ya, sebetulnya terapi untuk eradikasi H. pylori sendiri juga sudah ada PPI-nya. Ya kalau dia gagal dengan terapi PPI, cobalah ditambah trisiklik antidepresan atau ditambah prokinetik. Ya. Kalau semua ini gagal gimana? Padahal dia sudah jelas fungsional, sudah jelas endoskopi kan orang ini dia fungsional. Ya sudah mungkin diperlukan psikoterapi. Ya. Ya, jadi memang pengobatan dispepsia itu adalah komprehensif. Nah, ini juga terus apa katanya konsensus ini Amerika gastroenterologi ini tahun 2017 kita bandingkan dengan konsensus yang di Asia. Sebetulnya sama ya. Dia juga membaginya juga sama, semuanya juga dasarnya sama dari Roma 4. Untuk yang tipe postprandial distress syndrome diutamakan pemberiannya adalah prokinetik ya. Kalau yang tipe epigastric pain diutamakan pemberiannya adalah PPI. Sebetulnya prinsipnya sama ya. Nanti kalau tidak berhasil tambahkanlah antidepresan, anti-ansiolitik. Tidak berhasil lagi mungkin ya harus psikoterapi ya. Tapi harus ini sudah dia sudah dipastikan dia adalah dispepsia fungsional. Nah, tata laksana ini saya bilang ya, semua penyakit tata laksana tidak semerta-merta langsung obatnya ini. Ya, jadi kita sebagai seorang dokter bahwa terapi itu adalah farmakologi dan non farmakologi ya. Ini terapi dispepsia ya, ada bermacam-macam, nanti kita bahas satu-satu. Ya, jadi dukungan psikososial karena tidak sedikit orang dispepsia itu adalah dia ada faktor psikisnya ya. Apalagi dia kalau cemas ya, cemas saja mungkin kalau kita mau ujian kita cemas, pasti mungkin kita asam lambung akan naik, terus kita diare ya seperti itu ya. Jadi tadi kalau dispepsia dia tidak berhasil dengan terapi macam-macam, pertimbangan mungkin dia ada faktor psikisnya, perlu mungkin diberikan psikoterapi
ya, mungkin terapi perilaku kognitif atau hipnoterapi, ya. Biasanya ini adalah orang-orang yang gangguan kecemasan. Terus diet. Nah, bagaimana peran diet ini? Ya. Bagaimana? Mesti yang sering dijadikan alasan orang dispepsia, oh ini karena makannya, oh ini pola makannya. Apakah benar memang makanan? Sebenarnya makanan itu adalah tergantung daripada setiap orang itu berbeda-beda. Tapi memang disarankan adalah makanlah dalam jumlah porsi kecil dan diulang, ya. Yang makanlah di waktu lapar berarti sebelum kenyang, seperti itu, mungkin ya. Dan memang menghindari makanan yang mengandung tinggi lemak dan makanan yang memicu kekambuhan. Setiap orang berbeda. Oh, saya tidak kuat kopi, ya jangan minum kopi. Mungkin ini tidak kuat pedas, ya jangan makan pedas. Jadi faktor makanan ini lebih bersifat individual untuk setiap orang, ya. Terus kalau ada memang terbukti ada infeksi Helicobacter pylori, maka harus dieradikasi, ya. Jadi pemeriksaan Helicobacter pylori ada dua, bisa invasif dan non invasif. Invasifnya ya waktu kita endoskopi kita lakukan biopsi, nanti kita lihat hasil PA-nya bagaimana, atau bisa juga dengan CLO test. Kalau yang non invasif bisa pemeriksaan serologi atau urea breath test. Kalau ternyata memang terbukti ada terapi Helicobacter pylori, berikanlah. Ini adalah guideline, ini juga saya ambil dari konsensus PGI, ya. Biasanya kita berikan ini pertama, diberikan PPI 2x1, amoksisilin 2x1000 mg, dan klaritromisin 3x500. Itu diberikan 7 sampai 14 hari. Ya, nanti ini banyak. Nanti kalau ada ternyata yang sudah tahu terjadi resistensi klaritromisin bagaimana, ya. Jika bismut di Indonesia itu tidak ada bismut bagaimana? Ini sudah ada guideline-nya. Ada lini keduanya juga ada, ya. Loh, kenapa Helicobacter pylori ini kok harus dieradikasi? Karena dia adalah faktor risiko terjadinya ulkus dan keganasan pada lambung. Nah, sekarang terapi lain adalah penghambat reseptor H2. Ya, ini adalah contohnya golongan simetidin, ranitidin, dan famotidin, ya. Jadi dia ini menghambat sekresi dari asam tapi melalui antihistamin, ya, melalui antihistamin H2, ya. Jadi perbaikannya juga tidak banyak, ya, dibandingkan placebo 54 banding 40%. Nah, yang ini terapi lain ya yang efektif untuk dispepsia adalah proton pump inhibitor, ya. Jadi dia bekerja langsung terhadap sel parietal, ya. Nah, jadi dan untuk PPA ini proton pump inhibitor dia memang seperti yang saya jelaskan tadi lebih efektif kalau pada tipe epigastric pain syndrome, ya. Ini ya contoh-contoh PPI beredar, bisa diberikan dosis tunggal atau dosis ganda. Kapan kita berikan PPI ini sebaiknya? Sebaiknya diberikan 30 menit sebelum makan PPI. Obat lain adalah prokinetik, ya. Tadi prokinetik ini apa sih obat prokinetik? Dia adalah untuk merangsang otot polos gaster, ya. Terutama tadi pada tipe yang postprandial distress syndrome, ya, kalau ada gangguan motilitas lambung. Yang sering kita pakai mungkin adalah metoclopramid dan domperidone. Yang lain-lain ada erythromycin mungkin jarang kita pakai, ada cisapride itu juga golongan prokinetik, ya. Jadi dia adalah untuk memperbaiki motilitas daripada lambung. Sedangkan lain adalah bisa diberikan terapi untuk sitoprotektor, ya, ada bismut, ada sukralfat, ya, ini ada melindungi mukosa. Ada lagi rebamipid, ya, rebamipid itu juga golongan sitoprotektor. Jadi untuk melindungi daripada mukosa lambung. Nah, ini adalah contoh-contoh obat trisiklik antidepresan, ya. Jadi seperti tadi kalau dispepsia sudah kita berikan PPI, atau mungkin diberikan prokinetik tidak memberikan hasil, boleh kita pertimbangkan memberikan obat-obat ansiolitik, ya, seperti di sini adalah contohnya amitriptilin. Nah, ini juga obat ini bisa juga dipertimbangkan pada pasien dispepsia, ya. Antasida ini obat yang beredar bebas, ya. Ya, dia memang bisa menetralkan asam lambung. Ini juga bisa diberikan pada pasien dispepsia. Baik, untuk ringkasannya, jadi dapat saya ringkaskan bahwa dispepsia itu merupakan sindroma kumpulan gejala
dan terdiri dari atas dispepsia organik dan fungsional. Ya. Jadi dikatakan fungsional jika tidak ditemukan kelainan organik pada pemeriksaan endoskopi. Pasien-pasien dispepsia usia di atas 60 tahun perlu dilakukan endoskopi atas untuk deteksi neoplasma gaster. Dan pasien dengan alarm simptom atau dia ada dengan kecurigaan neoplasma gaster dipertimbangkan dilakukan pemeriksaan endoskopi atas. Baik, semoga memberikan manfaat. Demikian kuliah saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.